Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibah Nur Rosidah dari kelas 12 Agama nomor absen 12. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa majemuk, ditandai dengan adanya banyaknya etnis, suku, agama, budaya, dan kebiasaan di dalamnya. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal atau satu negara yang monosentris atau berpusat satu. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Pengertian negara. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta yaitu nagari atau nagara yang berarti kota. Dalam bahasa Inggris, negara disebut stad. Bahasa Belanda, stad. Bahasa Prancis, État, dan bahasa Latin statum. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang negara, antara lain sebagai berikut. Soekarno berpendapat bahwa negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Harold G. Laski berpendapat negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Woodrow Wilson berpendapat bahwa negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Roger V. Saltow berpendapat bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengandalkan persoalan bersama atas nama masyarakat. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan yang utuh dan serasi. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu atau utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang didorongkan untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa yaitu sebagai berikut. 1. Landasan idil. Landasan idil adalah Pancasila yaitu sila 3 Persatuan Indonesia terdiri dari 7 butir pengamalan Pancasila sebagai berikut. A. Mengampu menempati persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan tanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F.
Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari sebagai berikut. A. Pembukaan alinea keempat, Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. B. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tinggi dalam pemerintahan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara merdeka dengan aneka corak keragaman dan warna-warni kebudayaan. NKRI adalah kesatuan wilayah dari Sabang di Aceh sampai Maroke di Irian Jaya, Papua. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintahan pusat. Sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia. Apakah negara kesatuan ataukah negara federal? Namun akhirnya disepakati bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan merupakan sebuah takdir. Bangsa Indonesia harus mengatasi badai besar ketika Belanda kembali datang untuk melakukan agresi militer tahun 1948 sampai 1949. Hingga akhirnya berkat perjuangan bangsa Indonesia melalui perjanjian dengan Belanda, bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tujuan Belanda membentuk negara serikat adalah untuk melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada waktu itu. Banyak timbulnya pergolakan parlemen di Indonesia yang menjadi awal pemicu diubahnya bentuk negara dari serikat menjadi kesatuan melalui mosi Natsir yang didukung oleh banyak fraksi di parlemen. Ini akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi negara kesatuan sejak tanggal 17 Agustus 1950. Tujuan NKRI. Tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, namun terdapat pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Hal ini adalah untuk mendorong otonomi daerah dan mendorong pembangunan daerah menjadi lebih pesat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijalani secara langsung. Undang-undang yang mengatur tegas adalah Undang-Undang Nomor 32/2004. Pemerintah pusat memiliki wewenang sepenuhnya dalam hal pertahanan, keamanan, moneter, politik luar negeri, pendidikan, dan agama. Pemerintah dapat menjalankan pemerintahan secara sentralisasi atau bisa juga desentralisasi. Jika pemerintahan dijalankan secara terpusat atau sentralisasi, semua wewenang termasuk pembuatan aturan diambil oleh pemerintahan pusat. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.